Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Kemangi, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang berbahagia ini, Rabu 20 November 2024, kita dipertemukan kembali lewat udara dalam acara podcast Kemangi. Masih bersama saya Aziza yang akan memandu acara ini sampai 25 menit ke depan. Sahabat podcast Kemangi dimanapun berada, saya katakan hari ini adalah hari yang berbahagia karena saya telah bersama narasumber yang istimewa dan tidak perlu dilakukan lagi track recordnya. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Bapak Dr. Haji Khaironi Hidayat SAG MM. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, baik, semangat luar Bapak. Biasa, semangat. Dan ini juga hari istimewa bagi saya. Begitu Bapak. Karena ditemani oleh Mbak Huria Aziza yang track recordnya juga sudah Masya Allah. tidak kita ragukan lagi sebagai host yang profesional. Amin amin, Masya Allah. Baik Bapak, kesempatan ini bertemu dengan panjenengan tentu tidak akan saya sia-siakan, tidak akan saya lewatkan untuk mengulik lebih jauh tentang Kementerian Agama. Ya. Tapi ada dua alasan saya Bapak. Yang pertama karena Kemenak sekarang sudah punya menteri baru, gitu ya Pak. Kemudian yang kedua, beberapa waktu yang lalu, insya Allah sekitar tanggal 15 sampai 17 November, Kemenak baru saja melaksanakan Rakernas, begitu ya Bapak ya. Dan kalau saya melihat dari sisi tema yang disajikan saat Rakernas itu cukup istimewa begitu Bapak. Jadi hari-hari ini kita berbicara tentang yang istimewa. Barangkali sebagai mukodimahnya, pertanyaan saya dan Bapak bisa sedikit menguraikan tentang tema itu. Kalau saya baca di sini menyatukan langkah, mewujudkan daya saing umat untuk kemaslahatan masa depan. Jadi sepertinya ada 3 poin penting di situ ya Pak. Bagaimana ulasannya? Monggo Bapak. Oke, terima kasih. Saya sapa dulu seluruh pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai semuanya, para pemirsa podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah sekali lagi luar biasa. Hari ini saya ditemani Mbak Huria Aziza. Beliau sehari-hari sebagai penyuluh ya. Injih Bapak. Begini. Jadi sebetulnya kalau boleh saya katakan bahwa idealnya satu-satunya kementerian yang harus mempunyai idealisme tertinggi di antara kementerian yang lain itu adalah Kementerian Agama. Baik. Karena satu-satunya kementerian yang ada label agamanya itu adalah Kementerian Agama. Sementara dalam ajaran kita, ajaran agama Islam dan juga saya yakin di seluruh ajaran bahwa harusnya orang semakin beragama, semakin taat beragama, itu harusnya orangnya akan semakin profesional. Jadi misalnya ini dari hal yang paling fundamental sekali. Siap. Di Al-Quran itu kan ada banyak yang menerangkan fasilitas bahwa orang bertakwa itu punya fasilitas ini. Injih. Contoh beberapa saja. Yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kan sebetulnya Allah ingin mengungkapkan orang kalau bertakwa pasti profesional. Siap. Sehingga masalah apapun dapat terpecahkan dengan baik. Cari uang gak repot, karena dia profesional kan begitu. Itu salah satu salah satu contoh bahwa orang beragama itu ya harus semakin profesional. Akan aneh apabila ada orang semakin taat beragama semakin tidak profesional. Jadi semakin bagus jamaahnya ternyata ngantornya kok harusnya setengah 8 udah di kantor malah jam 8. Nah ini ada yang miss ya, ada something error ya, ada yang something terputus wrong. di situ, something wrong. Nah, kita coba bersama-sama dan ini sudah dimulai sejak Menteri Agama pertama dulu sampai saat ini terus disambung, terus diusahakan bagaimana Kementerian Agama itu sesuai dengan label agamanya adalah kementerian yang profesional. Nah, selama ini kita kenal mutu Kementerian Agama adalah ikhlas beramal. Nah, ini perlu saya terangkan ya. Karena seringkali kita dibully, ikhlas beramal seikhlasnya kan begitu. Mutu ikhlas beramal ini muncul bersama dengan lahirnya Kementerian Agama.
selama ini masyarakat mengidentikan ikhlas beramal yang dimaksud itu adalah sama dengan stand amal di jalan itu. Padahal yang dimaksud ikhlas beramal itu adalah ikhlas berbuat, bukan ikhlas memberikan amal, tidak. Nah, dalam kesempatan ini perlu saya terangkan kepada seluruh pemirsa. Jadi yang dimaksud mutu ikhlas beramal Kementerian Agama itu adalah ketika kita berbuat, satu-satunya orientasi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kemudian di situ ada A, B, C dan D, ini adalah bonus saja. Ya. Jadi ketika kita bekerja lillahi taala, gaji itu bonus gitu. Jadi sekali lagi ikhlas beramal itu bukan amal-amal ini, amal uang sedekah gitu ya. Sedekah bukan. Jadi amal yang dimaksud itu adalah amal perbuatan kita. Baik. Nah, itu kemudian rintisan bagaimana Kementerian Agama menjadi kementerian yang profesional, sekali lagi ini sudah dimulai sejak dulu. Akan tetapi lama-kelamaan dengan bergulirnya zaman, lama-kelamaan seolah-olah Kementerian Agama sudah mulai jauh dari agama. Mohon maaf, jauh dalam tanda kutip ya. Iya, betul. Kita lihat betapa banyak justru saudara-saudara kita yang bekerja di Kementerian Agama tetapi justru tidak ada nuansa agama sama sekali. Bahkan kemarin Pak Menteri itu juga menjelaskan banyak hal tentang bagaimana seharusnya menjadi insan Kementerian Agama. Jadi itu Mbak, sekali lagi bahwa usaha itu sudah dimulai sejak Menteri Agama pertama, sehingga tidak ada nuansa bahwa ini periode ini lebih baik dari ini, tidak. Semuanya sambung menyambung. Bahkan secara tegas juga Pak Menteri Agama yang baru itu menegaskan bahwa kita lanjutkan apa yang sudah ditetapkan oleh Gus Yakut, yaitu 7 program Kementerian Agama itu terus bersambung sampai sekarang. Hanya mungkin dengan pola yang berbeda. Nah, pola yang berbeda ini yang harus kita ikuti karena kita lihat ini sangat positif gitu. Pola yang berbeda itu maksudnya realisasinya begitu ya Pak ya? Pola yang berbeda itu dalam artian salah satunya adalah dengan motivasi yang berbeda. Kalau dulu Gus Yakut dengan semangat perjuangannya, Gus Menteri waktu itu dengan semangat perjuangannya sesuai dengan background beliau, yang juga panglima tertinggi Banser kan waktu itu, menggebu-gebu. Yang sekarang dengan mengedepankan ketasawufannya. Jadi segala sesuatu harus dilakukan dengan hati dan harus ada ta'alluq, ada sambungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama positif, hanya polanya saja yang berbeda. Dan kita sebagai insan Kementerian Agama itu harus mengikuti irama itu, begitu. Saya kira itu, Mbak Aziza. Seperti itu, menyatukan langkah mewujudkan daya saing umat dan untuk mencapai kemaslahatan masa depan dengan basic slogan Kementerian Agama ikhlas beramal. Seperti itu Bapak ya. Jadi menyatukan langkah itu artinya kita memantapkan kekompakan. Segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan sendirian, yang tidak mungkin kalau dilakukan sendirian, itu insya Allah akan lebih bisa dilakukan kalau bersama-sama. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya saing. Kemajuan sebuah bangsa, kemajuan sebuah peradaban di masyarakat itu sangat ditentukan seberapa tinggi daya saingnya. Semakin tinggi daya saing yang dimiliki oleh satu bangsa, akan semakin dihormati dia. Dalam pergaulan dunia. Kita sering dalam berbagai kasus ya, terutama ketika ada anak bangsa yang kemudian bekerja sebagai TKI atau TKW di luar negeri, kemudian bermasalah. Bangsa-bangsa tertentu itu cenderung meremehkan, ya udah langsung dihukum aja. Justifikasi begitu ya Pak? Ya semacam itulah, jadi langsung dihukum aja. Wong kok Indonesia itu nggak mungkin macam-macam ke kita. Nah ini kan sebuah pelecehan sebetulnya, karena kita daya saing rendah. Nah akhir-akhir ini alhamdulillah daya saing Indonesia itu grade-nya meningkat jauh, melejit, dan sepertinya ini adalah loncatan terjauh yang dimiliki bangsa Indonesia selama Indonesia merdeka. Begitu ya ini Bapak. Satu hal yang harus kita syukuri, dan itu kita jaga bersama-sama. Nah apa yang menjadi kebersatuan langkah kita, semangat untuk meningkatkan daya saing kita, tujuannya kan hanya satu, untuk kemaslahatan bangsa. Saya ingat sekali apa yang pernah dikatakan oleh Pak Kiai Nazaruddin, menteri kita yang baru, bahwa
bangsa yang besar tidak mungkin terbentuk oleh partisi-partisi atau tidak mungkin terbentuk oleh keluarga-keluarga yang hancur. Jadi bangsa yang besar itu harus dimulai dari keluarga yang maslahat juga. Oleh karena itu salah satu hal yang sangat beliau tekankan adalah bagaimana membangun kemaslahatan keluarga dulu. Dari keluarga yang maslahat akan terbentuk lingkungan yang maslahat, lingkungan yang maslahat akan bentuk bangsa yang juga maslahat. Seperti itu. Baik. Luar biasa sekali. Kalau dilihat dari temanya sudah sangat mendunia. Wah, ideal sekali. Dari bawah naik ke atas, begitu Bapak ya. Kemudian saya lanjutkan di sini Bapak. Kalau terkait dengan hasil Rakernas yang kemarin, sepertinya ada titik pusat sasarannya, seperti itu ya Bapak. Ada prioritas-prioritas yang ingin dicapai dalam realisasi hasil Rakernas kemarin Bapak. Seperti itu. Jadi begini Mbak, Pak Menteri saat ini sepertinya sangat concern terhadap pembangunan kualitas SDM, person per person. Ya kita akui lah ya, kita Kementerian Agama tapi memang background kita kan macam-macam. Kita tidak menutup mata bahwa ada pegawai Kementerian Agama yang tidak bisa ngaji Quran, itu masih ada, walaupun tidak banyak, bahkan sangat sedikit. Loh kok bisa pegawai PNS di Kementerian Agama tidak bisa ngaji Quran? Ya bisa jadi kan emang background dia sejak awal tumbuh di keluarga yang tidak begitu mengenal Al-Quran, kemudian bersekolah di lembaga juga yang tidak begitu concern terhadap Al-Quran, sehingga tidak ada pelajaran Al-Quran yang intens di situ. Dia juga tumbuh di lingkungan yang tidak begitu mengenal Al-Quran, sampai kemudian dia mungkin di perguruan tinggi yang juga tidak begitu memperhatikan hal itu, sehingga ketika lulus lalu kemudian mendaftar karena ada salah satu formasi yang sesuai dengan latar pendidikan dia, jadilah dia PNS Kementerian Agama. Nah kita nggak bisa menjustifikasi bahwa ketika ada PNS Kementerian Agama yang tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa ngaji, itu ini salahnya Kementerian Agama. Ya tunggu dulu ya, kita lihat background. Betul. Nah SDM semacam ini yang sepertinya akan menjadi garapan utama dari Pak Menteri saat ini. Selain juga lebih kepada penguatan karakter, integritas, integritas. Untuk integritas saya angkat topi, sangat mengapresiasi terhadap apa yang sudah berjalan di Banyuwangi. Kita memberlakukan 0 rupiah kecuali yang memang ke kas negara. Seperti pernikahan. Dalam pelayanan. Pernikahan itu kan 600.000 kas negara. Di luar itu kita betul-betul 0 rupiah. Dan ini insya Allah tidak banyak yang seperti ini. Alhamdulillah Banyuwangi salah satunya. Ini kalau tidak diawali dari integritas pribadi, Mbak Aziza, akan sulit. Ya, jadi membangun pribadi yang integrated itu satu hal yang menjadi fokus Pak Menteri saat ini. Nah kita mencoba untuk menyambut hal itu, kita mencoba untuk mendukung hal itu dengan melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang erat kaitannya dengan integritas. Apakah itu integritas bermotif kinerja ataukah integritas yang bermotif akhirat ya. Kalau seperti apa itu gambarannya Bapak? Kalau yang bermotif kinerja, beberapa waktu yang lalu kita kedatangan tim ZI dari pusat. Ada 3 orang, banyak istilah Jawanya ngangsu kaweruh ya. Dari tim itu alhamdulillah banyak hal kita dapatkan, dan sekarang kita coba mengaplikasikan apa yang kita dapat waktu itu, dan insya Allah akhir bulan ini para beliau akan datang lagi untuk berdiskusi lagi dengan kita. Alhamdulillah. Itu yang berbasis kinerja. Motivasi kinerja. Kalau motivasi akhirat ya kita coba menambah kualitas dan kuantitas ibadah lah ya. Jadi alhamdulillah di kantor kita setiap Kamis pagi itu kita adakan sholat duha berjamaah, kemudian ngaji waqiah bersama, lalu ada siraman rohani, kemudian juga 2 minggu 1 kali malam Kamis kita adakan istighosa. Kita coba memberikan keterkaitan yang erat antara pekerjaan kita, antara tugas-tugas kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Ya ini kan usaha, Mbak. Selebihnya kita tetap berdoa mudah-mudahan usaha kita berhasil. Amin amin insyaallah. Usaha untuk menginternalisasikan apa yang kita kerjakan senantiasa
terhubung begitu ya Pak. Iya. Berkorelasi dengan Allah. Dengan Allah SWT. Iya, seperti itu. Iya. Karena di situ letak barokah di situ. Gitu Ini ya, Pak. agak-agak tajam dikit ya. Agak tasawuf dikit. Analisanya gitu. Mumpung saya pakai songkok ya. Siap. Jadi salah satu hal yang mendorong barokahnya sebuah pekerjaan itu adalah ketika pekerjaan itu kita kaitkan dengan Allah. Makanya Iya. kullu amrin dzibalin, ini sabda Rasul, kullu Iya. amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Ada yang riwayat fahuwa abtar Nggih. dan ada riwayat yang lain. Jadi Rasulullah ingin mengajarkan pada kita segala pekerjaan mulai dengan bismillah. Ini artinya kaitkan pekerjaan kamu dengan Allah. Iya, Bapak. Jadi ada nilai ibadah, ada nilai barokah di situ. Iya. Ya mohon maaf saya hanya bisa menyampaikan, selebihnya monggo belajar bersama-sama juga ya. Siap Bapak, siap. Apakah saya boleh mengambil kesimpulan ya Bapak? Tapi ini tetap sebuah pertanyaan juga. Dengan hasil rakernas yang sudah dikeluarkan kemarin, kemudian juga ada prioritas-prioritas sasaran tadi, apakah itu akan menjadi sebuah dasar bagi Kementerian Agama ini untuk melanjutkan aktivitas dengan apa istilahnya ya, membuka lembaran baru seperti itu Bapak? Membuka lembaran baru sih tidak Tidak. ya, tidak se-ekstrim itu. Tidak se-ekstrim itu. Hanya kita mencoba menyempurnakan lagi. Menyempurnakan ya posisinya. Menyempurnakan lagi. Siap. Carut marut informasi tentang Kementerian Agama di era sebelumnya itu terus terang tidak lepas dari unsur politis, ya, tidak Iya. lepas dari unsur politis, sehingga kemudian apa yang dilakukan oknum itu dicoba untuk digeneralisir bahwa ini loh gambaran Kementerian Agama. Iya. Tidak toh, tidak seperti itu. Walaupun memang Kiai Nazaruddin Umar juga menjelaskan dalam pembinaan beliau ketika rakernas bahwa kalau boleh diibaratkan Kementerian Agama itu kainnya kain putih gitu loh. Iya Bapak. Ada noda sedikit aja udah langsung kelihatan. Iya. Ya, ini kita bukan berarti menafikan yang lain, tidak. Iya, Bapak. Ini ibaratnya seperti itu. Oleh karena itu harus ekstra memang menjaganya, ekstra memeliharanya, dan ekstra juga mengembangkan hal-hal yang positif yang ada di situ. Baik Bapak. Iya, sesuai dengan tadi sandaran prioritas layanan yang ingin diberikan oleh Kementerian Agama berdasarkan hasil rakernas, kalau saya membaca informasinya di media, memang fokusnya karena ini Kementerian Agama berarti ya pada agama seperti itu ya Bapak ya. Nah, ini hubungannya ingin saya tanyakan adalah tentang tokoh-tokoh agamanya Bapak. Sejauh mana Kementerian Agama itu memberikan apresiasi, memberikan penghargaan kepada para tokoh agama ini, serta mungkin memberikan peluang agar suara para tokoh agama itu lebih menonjol, atau seperti apa Bapak? Ya. Sampai saat ini terus terang bentuk apresiasi yang nyata dan terukur kepada tokoh agama secara langsung kita masih belum bisa melaksanakan. Ya. Karena ya sulit juga mengukur ini tokoh agama atau bukan. Apakah kemudian ketika seorang YouTuber misalnya atau seorang selebgram yang banyak membahas masalah agama dalam postingan atau dalam konten-kontennya, apa itu juga termasuk tokoh agama, padahal justru dia lagi tidak baik-baik saja dengan tetangga-tetangga sekitar. Ini kan susah juga mengukur. Jadi layanan Kementerian Agama itu adalah kepada sesuatu yang berkaitan dengan layanan keagamaan. Jadi kebutuhan umat berkaitan dengan layanan keagamaan. Jadi seperti kalau di bidang ini ya pernikahan, kepenghuluan, kemudian pendidikan keagamaan juga. Nah, beberapa waktu yang lalu dengan diangkatnya atau dibukanya formasi penyuluh non PNS ya, penyuluh honorer, itu juga bisa kita artikan sebagai sebuah apresiasi dari Kementerian Agama kepada tokoh-tokoh masyarakat yang selama ini masih belum tersentuh gitu. Betul. Jadi kan gini ya, di masyarakat itu sudah kadung ada ada mindset atau culture set yang salah. Ya, kita mendalami agama ngapain juga, nggak menghasilkan kan gitu. Semua oriented, materi oriented nih. Jadi
Terus nggak usah ke agama lah, susah cari pekerjaan. Nah ini mindset ini juga harus kita rubah. Iya. Jadi bahwa segala sesuatu tidak harus profit oriented, tapi hal-hal yang lebih besar di luar itu juga harus kita perhatikan sekali. Gitu. Saya bertanya seperti ini karena memang ketika saya membaca di media, salah satu statementnya Pak Menak itu cukup membuat saya agak penasaran. Barangkali Bapak bisa menerjemahkan statement maksudnya. Yang mana itu? Bahwa tantangan ke depan kita adalah menjadikan agama sebagai faktor independen. Seperti itu. Begini, Pak. Yang dimaksud Pak Menteri itu adalah faktor independen yang kemudian dari independensi ini lalu kemudian akan menimbulkan banyak efek negatif yang beresonansi kepada unsur-unsur yang lain. Siap. Mohon maaf, selama ini agama itu banyak oleh kalangan masyarakat yang punya kepentingan gitu. Itu tidak dijadikan agama. Tidak dijadikan way of life, tetapi justru dijadikan tools, dijadikan alat. Dimanfaatkan, bahasa lainnya mungkin Bapak. Kira-kira demikian, dimanfaatkan. Ya cobalah. Ini saya kan ngapunten, sehari-hari juga sebagai takmir masjid juga ya di rumah itu. Ada musim-musim tertentu di mana banyak jamaah baru. Misalnya pilihan legislatif. Saya sebut aja. Begitu. Ya, tiba-tiba banyak jamaah baru di situ. Siap. Dan banyak sekali orang yang tiba-tiba humble, tiba-tiba baik. Nah, setelah pilek selesai juga jamaahnya. Nah, Pak Menteri Kiai Nazaruddin Umar itu ingin sekali kita kembalikan agama pada tempatnya. Siap. Jadi fi mahallihi gitu. Jadi agama itu independen, jangan dipakai alat. Agama ini ruh. Agama itu way of life. Yang agama ini seharusnya menjadi motivasi utama ketika kita melakukan apapun. Siap. Itu yang dimaksud. Jadi bukan kemudian memisahkan agama dengan hal-hal yang lain, tidak. Baik Bapak. Tidak ekstrim itu. Tidak se ekstrim itu. Gak mungkin lah ya, karena di Indonesia ini sampai saat ini terus terang the best value, jadi nilai terbaik yang paling banyak dianut oleh masyarakat, yang paling dianggap baik itu sampai saat ini masih agama itu. Orang boleh menghina orang yang lain karena fisiknya, karena pendidikannya mungkin, karena tingkat perekonomiannya, mungkin mereka bisa diam. Tapi ketika agama disentuh, selesai. Pasti bergerak. Saya kan suku Madura, Mbak ya. Siap. Di Madura itu begini. Orang yang tidak sholat pun, ketika Islam dihina, mereka angkat senjata dan mengatakan saya berani mati. Padahal sholat enggak. Padahal sholat enggak. Nah ini sebagai cerminan kalau dalam teori sosiologi ya, betapa agama itu tetap menjadi value terpenting dalam kehidupan masyarakat kita, yang dianggap sesuatu yang sangat mulia, yang ketika itu disentuh maka akan ada masalah besar. Nah ini yang coba ditata kembali dari hal yang paling fundamental oleh Pak Menteri Agama. Harus mandiri, jangan dikaitkan, jangan dimanfaatkan tuh ini dan itu, kira-kira begitu. Saya ada sebuah pengibaratan Bapak antara agama dan negara seperti sebuah koin dengan dua sisinya gitu ya Pak. Mata uang dengan dua sisi. Nah seperti itu. Kira-kira yang diinginkan oleh Pak Menak sendiri terkait dengan independensi agama itu apakah sampai menuju ke sana sehingga jelas. Jadi selama ini yang agama yang di downgrade lah ya, kalau boleh saya istilahkan, agama yang begitu mulia yang harusnya menjadi satu sisi mata uang itu di downgrade oleh beberapa kalangan masyarakat, bukan menjadi satu sisi tapi hanya menjadi satu gambar bagian sisi saja. Dan ini tidak benar. Jadi memang agama dan negara itu dua sisi mata uang. Di satu sisi kita adalah Abdullah, di satu sisi kita adalah manusia yang tidak bisa lepas dari komunitas-komunitas, dari kebutuhan kita kepada orang lain. Nah, ini kalau bisa disandingkan cakep itu. Luar biasa ya. Makanya Rasulullah sudah berhasil dalam hal ini memposisikan agama dan negara dalam satu tatanan masyarakat Madinah waktu itu. Makanya kemudian masyarakat yang ideal itu dikatakan masyarakat Madani. Karena konsepnya adalah konsep Rasulullah ketika beliau di Madinah. Gitu. Baik, sangat luar biasa. Dan
nilai-nilai yang kita dapatkan dari hasil Rakernas itu mungkin bisa segera direalisasikan, Bapak. Amin. Dan di kesempatan ini barangkali ada harapan-harapan khusus atau pesan-pesan khusus. Bukan hanya harapan, Mbak. Bagaimana, kita sudah Pak? menata langkah. Oh, Masya Allah. Jadi Bagaimana, Bapak? hasil dari Rakernas, kebetulan Iya. alhamdulillah saya ikut full 3 hari Zoom, dan teman-teman di sini kepala madrasah negeri dan Siap. kepala KUA juga mengikuti semua, Iya. walaupun kita bentuk shift ya. Jadi misalnya shift sekarang yang harus kumpul di aula itu adalah kepala-kepala KUA, Iya. yang lain itu tetap mengikuti dari tempat masing-masing dengan Oke. Zoom, dan itu saya absen, Siap. saya kontrol langsung. Siap. Alhamdulillah semuanya mengikuti. Nggih. Nah, setelah Zoom itu, maka kemudian apa yang menjadi harapan-harapan, ada yang menjadi program Kementerian Agama, itu nanti kita realisasikan dalam bentuk program-program secara teknis di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Siap. Ya, mohon doa, mudah-mudahan teman-teman semua juga mempunyai gairah yang sama, ya. Teman-teman juga mempunyai semangat yang sama, sehingga apa yang sudah kita dapatkan di Rakernas kemarin bisa kita aplikasikan di sini Amin, dalam amin. bentuk program yang real. Amin. gitu. Sangat luar biasa. Ya, Baik. tentunya saya butuh dukungan dari semua pihak. Insya Allah saya akan Terutama sampaikan dari ini penyuluh ini. sebagai garda terdepan gitu ya, Pak Iya, ya. betul. Jadi sebagai ini ya, penyuluh itu speaker kita. Speakernya. Masya Allah, luar biasa. Baik, sahabat podcast Kemangi dimanapun berada, sangat luar biasa perbincangan kita hari ini bersama dengan beliau, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, terkait hasil Rakernas Kemenak di bulan November 2024 ini, yang insya Allah akan melahirkan program-program yang sangat bermanfaat bagi umat untuk menuju kepada kemaslahatan umat, dan inilah yang menjadi visi dari Kementerian Agama. Sahabat podcast Kemangi, karena waktu saja yang tidak bersahabat dengan kita, sehingga perbincangan kali ini mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu, Iya, Bapak. nggak terasa ya? Tidak terasa, ternyata 25 menit ternyata sangat singkat sekali. Insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan, Bapak. Baik. Terima kasih sekali Dan atas ini ya, waktunya. dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada masyarakat luas Siap. bahwa apapun yang menjadi kendala dalam layanan di Kementerian Agama, jangan segan-segan untuk datang ke kantor. Siap. Bisa datang ke, kalau misalnya bagian haji, langsung ke haji, di sana sudah dapat tugasnya. Ya. Atau bisa juga langsung datang ke ruangan saya melalui prosedur ke PTSP dulu, kemudian bisa masuk ke ruangan saya. Insya Allah keran komunikasi kita usahakan untuk dibuka lebar-lebar, seluas-luasnya, dibuka kepada masyarakat. seluas-luasnya. Baik. Dan ingat bahwa layanan kita seluruhnya Rp0, gratis, kecuali yang memang sudah ada aturan harus distorkan kas negara. Wah, ini yang harus ditebalkan gitu ya, Tebal, Bapak, cetak disampaikan miring, garis bawah. supaya tidak ada lagi persepsi-persepsi seperti itu di kalangan Cuma masyarakat. kalau ada keluhan di masyarakat, wah Pak ini harus gini, sampaikan langsung ke kami, akan Siap. segera kita tindak lanjuti. Oke. Gitu. Baik, sahabat podcast Kemangi, sangat tegas dan jelas sekali yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor hari ini, bahwa layanan Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Rp0. Dan apapun keluh kesah masyarakat, Kementerian Agama secara terbuka akan menerima dan memberikan solusi yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.